Bahkan saya juga pun mengaji dan sampai saat ini saya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Eh, jadi apalagi selama saya mencari mengenal Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, dimanapun Anda berada, kembali lagi kita berjumpa di Sema Channel ini untuk menyaksikan kesaksian-kesaksian para murtadin. Kali ini datang dari seorang gadis cantik yang dijamah oleh Injil Kristus dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah seorang yang taat dalam keimanan lamanya, namun ketika dia dijamah, prosesnya tidak mudah, tetapi akhirnya dia menetapkan imannya dan dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, untuk kesaksian lebih lengkapnya, mari saya mengajak kita untuk sama-sama kita menyaksikan kesaksian murtadin berikut ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, saya dengan Lianita Puspitasari. Saya seorang istri dan seorang ibu juga dari 3 orang anak. Saya sangat berterima kasih untuk Kak Frenky dan untuk Miracle TV yang sudah menyediakan tempat untuk saya bersaksi pertama kali di sini. Sebelumnya tidak pernah saya bersaksi seperti ini ya. Hmm, jadi mohon maaf jika banyak kurang dari saya. Dan kebetulan juga hari ini suami saya berulang tahun. Jadi puji Tuhan, uh, mungkin kesaksian ini uh, ucapan syukur saya terhadap Tuhan Yesus dan juga untuk suami saya karena saya tidak banyak yang saya bisa berikan di hari ulang tahun ini. Oke, sebelumnya saya adalah seorang Muslim yang taat, yang kebanyakan seperti orang Muslim taat lainnya. Saya menjalankan 5 waktu, berpuasa, uh, serta kegiatan-kegiatan rohani lainnya juga di Islam. Bahkan saya juga pun mengaji dan sampai saat ini saya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Uh, jadi saya itu menikah dengan suami saya. Uh, Kami menikah secara uh, Islam ya, tetapi suami saya itu dengan keyakinan ya, suami saya itu Kristen. Uh, tapi pernikahan kami secara Muslim. Di situ kami menikah berjalan 5 tahun. Uh, Seperti biasa, ada berbagai pencobaan. Nah, ketika di tahun kelima adanya pencobaan itu, saya terpisah dengan suami saya untuk beberapa saat. Dan di situ saya berdoa, saya sholat, saya bilang kayak gini, uh, Lia ini percaya sama Tuhan yang nyiptain Lia dan suami Lia, Ferdo. Uh, Tolong Lia, Lia hati saya soalnya sedang tidak tenang ya karena ada masalah dengan suami. Jadi tolong uh, Tuhan tuh ada hadir gitu. Dan uh, malamnya, selang 2 hari itu saya tuh tidur mimpi di ke-10 jari saya yang ujung-ujungnya itu ada tanda salib. Itu perang banget di 10 jari saya itu. Dan saya di situ ada di atas awan-awan. Terus saya juga kaget juga pas bangun, shock juga. Kenapa ya? Karena saya nggak sebelum tidur dan sebelum-sebelumnya saya tidak terpikir soal kekristenan, soal Yesus apalagi. Itu saya tidak mau kenal dia secara pribadi ya, secara Kristen saya tidak mau kenal dia. Karena memang saya sebagai orang Islam saya mempunyai sekat gitu. Saya ngebatas diri saya sendiri.
untuk melampaui yang saya ingin tahu atau gimana. Tapi setelah mimpi itu, saya teralihkan dari masalah saya dengan suami saya. Saya eh, waktu itu di tahun 2016, saya hanya bisa buka Google ya karena saya nggak punya Alkitab dan saya memang tidak mau pegang juga gitu. Saya dalam hati saya bilang kayak gini, "Em, ini dosa nggak ya?" Gitu. Saya sebagai diri saya di agama sebelumnya ya, dosa nggak ya? Tapi saya pikir lagi, tapi kan saya mau tahu. Saya keingat eh, soal jadi setiap kali saya eh, berumah tangga dengan suami saya memang ada obrolan dan tetapi selalu kami hindarkan ya karena nanti ujung-ujungnya malah konflik dan saya selalu ada pertanyaan ke suami saya itu tentang penyalipan, terlebih ke masalah eh, kenapa sih Tuhan tiga disebutnya dan suami saya sangat percaya itu ya. Hmm, Terus saya buka Google pada saat itu, saya cari tahu tuh penyalipan tuh apa, soal penyalipannya. Sampai saya juga sempat nonton video-video kayak eh, Yusuf Estes, Ahmad Dedat saya tonton juga untuk nguatin kepercayaan saya di yang lama. Tapi eh, setelah kejadian mimpi itu, saya buka Google, terus saya ngomong dalam hati seperti itu, dan Tuhan itu kasih jawabannya langsung, benar-benar nuntun saya tuh hmm, sampai detik ini firmannya itu seperti rantai yang tidak pernah putus gitu. Dan saya selalu percaya dengan firmannya itu. Jadi kebukalah dari saya pelajarin itu random saya buka juga karena saya bukanya nggak di Alkitab ya karena di Google. Terus saya cari tahu tentang eh, siapa sih Yesus itu gitu loh. Dan akhirnya puji Tuhan sekali, eh, saya sih ngerasa gini loh, eh, Tuhan Yesus tuh izinin untuk saya tuh kenal sama dia terlebih pribadinya. Dan saya sangat senang sekali sampai sekarang saya bisa kenal pribadi Yesus itu seperti apa. Saya di tengah-tengah gini, di tengah dalam keadaan apapun, saya tetap masih ada rasa tuh Tuhan tuh ada. Karena selama saya eh, belajar sendiri, saya nggak pernah tuh minta bantuan suami atau siapa, karena saya pikir saya ada rasa malu, takutnya saya tuh diomong apa gitu kan, cari perhatian atau tidak tulus gitu kan. Soalnya sebelumnya tuh di agama saya, waktu kita masih masing-masing itu, saya tuh kuat banget sampai saya tuh sensitif banget sama suami saya sampai saya bilang gini, anak saya yang pertama dibawa ke gereja, saya tuh kayak ada rasa, ah kenapa sih? Enggak, suami sempat ya udah di depannya aja, oh enggak sampai kapanpun juga saya nggak mau nginjek halaman gereja tuh saya nggak mau. Tapi sekarang saya rindu banget pengen ke gereja. Ah, sampai di titik juga sampai saya bilang, kalau saya harus pindah, saya bukan karena suami saya, atas pernikahan saya, eh, tapi emang bener ya saya sendiri yang ingin pindah karena saya percaya apalagi saya tuh termasuk paling takut mempermainkan keyakinan saya sendiri dan itu hal yang saya nggak mungkin permainin keyakinan ya, nggak mungkin mempermainkan keyakinan saya pada saat itu. Jadi setahun saya belajar sendiri, cari tahu sendiri siapa itu Tuhan Yesus. Saya colongan, saya ngambil Alkitab suami saya ngumpet-ngumpet bacanya biar biar saya tuh nggak ada rasa saya gengsi gitu loh. Karena kan saya kan eh, gimana ya, suami taunya tuh saya tuh kuat lah gitu, nggak mau terpengaruh sama dia.
Iya, saya baca, saya pelajarin setahun sendiri, dan saya bilang sama suami kayak gini, saya cerita dulu soal mimpi saya itu kan. Terus suami senyum, terus ada pengharapan ya, untuk dia juga ada pengharapan. Terus saya juga nggak tahu, tiba-tiba suami ceritalah ke mertua saya, dan puji Tuhan sekali mertua saya membantu saya. Eh, Dia untuk saya tidak belajar sendiri. em, Pak Pendeta dihadirkan, datang ke tempat saya. Namanya Pak Pendeta Ridwan. Terima kasih banyak ya Pak Pendeta Ridwan. Kita udah lama nggak bertemu lagi karena Pak Ridwan yang jauh. Di situ saya sering dilawat sama Pak Ridwan. Kita apa sih yang saya tanyakan, terus juga Pak Ridwan juga pengen tahu kenapa tuh saya tuh mau percaya itu Tuhan Yesus. Terlebih saya tuh sangat eh, gimana ya? Saya sangat bersyukur sekali bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus, karena sampai detik ini pun awak pasti pasti saudara-saudari juga merasakan mm, rasa kehadiran Tuhan tuh nyata ya. Dan eh, kenapa pada akhirnya saya jadi sangat percaya, dan saya senang sekali dengan eh, orang nggak mau ya dibilang, oh kenapa percaya Tuhan Yesus. Kalau saya bilang saya suka eh, sama tiga pribadi ini, Tritunggal, untuk sebagian orang pasti saya banyak cemoohan. Iya, ada juga yang bilang saya gila, saya putus asa, atau saya ya macam-macam persepsi lah. Untuk tapi perlu saudara-saudari ketahui ya, tiga pribadi ini itu ada, selalu ada di dalam kehidupan saya. Apalagi selama saya mencari mengenal Tuhan Yesus itu siapa, seperti apa, eh, bagaimana ya saya menjelaskannya. Ah, yang jelas Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu mereka berperan, dan di saat iman saya bertumbuh terus di bagai rantai. Firman itu bagi saya itu bagai rantai hidup ya. Jadi saya selalu tertarik, selalu, yang nggak mungkin kalau orang tidak terpanggil secara um, ya orang terpanggil itu tidak akan mungkin tahu soal konsep itu kalau bukan karena bimbingan Roh Kudus. Dan saya percaya rasa bimbingan itu ada karena sebelumnya juga saya ngerasain kosong sekali. Saya ngelakuin ritual di agama saya sebelumnya itu saya rasa kosong sekali. Dan setelah kenal pribadi Tuhan Yesus, saya tuh sangat apa ya, hmm, sangat terisi lah ya, sangat keisi, nggak kosong. Jadi walaupun setelah jadi orang percaya, oh iya, dan saya juga sudah dibaptis setelah setahun itu di 2017 saya dibaptis, karena kata mertua saya, kalau kamu sudah percaya ya sudah dibaptis gitu. Em, Puji Tuhan, sampai detik itu saya tidak mempermasalahkan perjalanan saya mencari Tuhan tuh sendiri, karena memang saya, karena kemauan saya ya, saya mau pelajarin sosok pribadi Tuhan tuh sendiri. Tapi saya berasa ditemani sama tiga pribadi ini. Di saat sudah masuk pun saya juga nanti bilang ke nggak enak loh, sulit loh, pasti ada aja, kuat ya, kayak gitu loh. Kata-kata seperti itu yang mertua saya bilang. Saya pikir masalah apa, saya nggak pernah ada
Masalah yang terlalu berat banget tuh nggak ada. Dan setelahnya ternyata memang benar. Setelah jadi orang percaya, bahkan iman saya pun pernah krisis juga, pernah goyang karena uh, saya sampai ada rasa putus asa, sampai sebegitunya si yang jahat menyerang menyerang saya gitu. Tapi puji Tuhan saya tetap kuat menjalani keimanan saya sampai saat ini. Selama itu banyak pencobaan, pergumulan, kehilangan dari yang saya anggap-anggap tidak mungkin, tetapi saya harus, uh, oh, saya ikhlas kehilangan. Hmm, saya tidak akan kekurangan di uh, finansial, tapi secara secara waktu sebelumnya pun saya punya segalanya, tapi kosong. Tapi puji Tuhan, walaupun saya tidak ya dalam kekurangan saya masih ada Tuhan Yesus dan itu saya sangat tenang karena saya mengerti arti hidup sederhana. Saya tuh kalau udah cerita sosok Tuhan Yesus ya, saya sangat senang banget soalnya eh, apa ya, kayak layaknya gini loh, kayak layaknya eh, cuman ada saya sama dia aja gitu loh, karena betapa baiknya Tuhan terhadap hidup saya. Dan selama saya jadi orang percaya, ada keajaiban-keajaiban yang memang benar-benar mustahil. Tapi saya berdoa dengan sungguh-sungguh, ternyata Tuhan kabulkan dan terus seperti itu jika saya minta. Dan kebetulan juga hmm, saya juga bukan orang baik, saya juga orang berdosa, banyak banyak salah. Eh, saya merasa memang hidup saya tidak baik, tapi Tuhan tetap ada untuk saya. Sampai di tempat ini pun, di acara live kesaksian ini pun, ini hmm, atas kehendak Tuhan Yesus. Karena beberapa hari ini pun saya sedang menghadapi pergumulan yang sangat uh, lumayan berat. Hmm, tapi puji Tuhan karena suami di samping saya dia banyak mengingatkan. Jadi untuk saudara-saudari, saya selalu ingat ayat di Alkitab di Yohanes. Intinya jika kamu, saya mohon maaf saya kurang hafal, tapi saya tepatnya di mana? Tapi di Yohanes 8 kalau nggak salah di ayat 21. Eh, dia bilang kalau kamu menemukan kebenaran itu pasti akan memerdekakan diri kamu kayak gitu. Ya kurang lebihnya di saat keadaan em, bahagia di saat keadaan enak atau tidak, tapi kita harus merasa punya Tuhan Yesus. Mungkin sebagian orang percaya tahu seperti itu ya, karena saya sangat senang. Saya termasuk jarang sekali untuk berkumpul bersama dengan em, orang-orang percaya karena ada satu dan lain hal yang tidak bisa saya jelaskan. Tapi sebenarnya saya rindu sekali untuk bersama-sama Tuhan tetap selamatkan saya itu. Uh, saya di sini banyak bicara soal apa yang tentang saya rasakan ya, karena memang seperti itu rasanya uh, sangat manis sekali di keadaan saya yang benar-benar tidak baik. Tetapi saya bagaimana ya? Hmm, saya berkenal dengan Tuhan Yesus saja tuh itu sudah ajaib menurut saya. Karena itu sesuatu hal yang mustahil. Dan setelah saya kenal juga saya tuh nguatin dengan saya nggak tahu ya. Setelah saya kenal dia banyak persoalan yang muncul dan uh, Tuhan Tuhan Yesus itu benar-benar menopang saya. Hmm, dan saya berharap juga untuk saudara-saudari yang mungkin mau mengenal Tuhan Yesus, nggak apa-apa. Uh, coba kalian cari tahu lah dia siapa. Pasti kalian sangat senang, bahagia.
di keadaan kalian seburuk apapun, himpit, atau di keadaan kalian senang pun, em, Tuhan Yesus itu sangat berharga. Jadi tidak tidak peduli di keadaan seperti apa ya. Itu rasa-rasa seperti itu sangat sangat berkesan sih untuk saya ya. Saya tidak bisa menjelaskan karena eh, apa keajaiban dia itu selalu tepat, pas pada waktunya. Walaupun pencobaan itu datang lagi berkali-kali, tapi saya percaya semuanya tuh bakalan bakalan ini kok, bakalan Tuhan Yesus selamatin. Tuhan Yesus pasti datang kasih pertolongan. Hmm, Dia itu memang pribadi yang baik. Saya saking bagaimana ya, saking saya tuh, hmm, kalau sudah membicarakan soal pribadi Tuhan Yesus itu sangat senang sekali, intinya seperti itu. Eh, Walaupun ya, sebenarnya juga tiap orang punya pergumulan, punya persoalan. Tapi di kesaksian ini saya benar-benar senang banget kalau bisa sampai benar sampai nggak bisa berkata-kata juga sih. Tadinya saya pikir banyak banyak yang saya pengen bicarakan, tapi saya malah banyak ngutarain kesenangan saya soal pribadi Tuhan itu. Ya sekiranya nggak apa-apa kalau untuk mengenal Tuhan Yesus itu seperti apa, cari tahu saja pribadinya, pasti Tuhan Yesus. Kayak ada ayat di Alkitab yang bilang kan, pasti domba-dombaku itu mengenal mengenal suaraku gitu. Dan dia pasti pulang. Itu ada di Yohanes juga kok, di Gembala yang Baik. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar gembala yang sangat baik. Saya rasa itu saja ya kurang lebihnya soal kesaksian saya. Baik. Karena saya begitu senangnya, lebih banyak saya membicarakan tuh sosok pribadi Tuhan Yesusnya seperti apa, karena peranannya itu sangat besar di hidup saya sampai sekarang ini. Uh, Mungkin sekiranya bisa saya sudahi dulu uh, kesaksian saya sekarang ini. Uh, Sebenarnya banyak, cuman saya cuman ingin ungkapin baik banget loh, Tuhan Yesus tuh baik banget. Dan sayang banget, nggak apa-apa kalau misalnya ada yang mau kenal pribadinya dia itu, nggak apa-apa. Eh, Tuhan pasti bantu kok. Dia dia benar-benar sangat baik dan apa ya? eh, Tidak ada menyesal sama sekali. Bahkan eh, bahkan bisa menemukan eh, rasa yang kosong itu yang sebelumnya saya rasakan. Jadi benar-benar tuh nggak ada rugi-ruginya banget gitu loh kenal siapa Tuhan Yesus. Dan soal pribadi dia, tiga pribadi, tapi tetap satu kesatuan. Selama kamu mau tahu, selama ya sama seperti saya cari tahu, saya mau, Tuhan juga tahu isi hati saya seperti apa, dan di luar logika atas bimbingan Roh Kudus itu pasti mengerti uh, soal pribadi, uh, tiga pribadi itu, soal Tritunggal, karena kan memang agak sulit ya, agak susah untuk orang awam. Yang saya rasa memang soal konsep Tritunggal di kekristenan itu tanpa adanya bantuan Roh Kudus dan kita benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh tidak akan tidak akan mengerti. Tapi kalau kita benar dengan sungguh-sungguh itu pasti Tuhan bantu, Tuhan bikin jadi rantai, tidak terputus firman-firmannya yang untuk kita mengerti gitu loh. Dan selama itu juga firman-firmannya menyelamatkan di kehidupan kok. Itu saya rasakan. Eh, Cukup, mohon maaf, saya Ya, jadi melanjutkan ya, tadi ya saya sudah putus karena saya, hmm, ya cukup saja kesaksian saya, karena saya juga campur apa ya, campur nervous, tapi saya senang juga, senang senang kayak Tuhan baik. Yesus itu baik sekali gitu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Franky. Selamat malam, shalom untuk semua saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Terima kasih, selamat malam. Ya, baik. Puji Tuhan, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel,
Itulah kesaksian yang boleh kita saksikan sama-sama. Semoga dapat memberkati dan menguatkan iman percaya kita. Seperti biasa, saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat yang pertama hingga yang kelima. Injil Lukas pasal pertama ayat 1 hingga yang kelima. Saya akan bacakan buat kita semua. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Baik, demikian pembacaan kita, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel. Di sini kita bisa melihat ini adalah kesempatan kesekian kali Tuhan Yesus diperhadapkan dengan pandangan umum orang Yahudi bahwa orang Yahudi mati dalam suatu bencana pasti disebabkan oleh dosanya yang besar. Kita akan melihat respon Yesus terhadap beberapa peristiwa. Pertama, tentang pembantaian yang dilakukan oleh Pilatus kepada orang Galilea saat mereka akan mempersembahkan korban. Itu yang pertama. Respon Yesus mengisyaratkan dengan jelas bahwa orang mati dibantai belum tentu karena dosanya yang besar. Yang kedua, peristiwa kedua adalah orang-orang yang mati tertimpa menara Siloam. Yesus memberikan respon yang sama mengenai dosa mereka. Menarik untuk diperhatikan adalah respon Yesus yang diulang sampai 2 kali pada ayat 3 dan ayat yang kelima. Di sana kita bisa baca bahwa tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ayat yang ke-13, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa cara demikian. Penekanan utamanya adalah pertobatan. Dosa tidak akan menentukan cara kematian seseorang, tetapi dosa akan menentukan apa yang terjadi setelah kematiannya. Pertobatanlah yang akan menjadi kunci utama. Jika seorang tidak bertobat dalam hidupnya, maka ini tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak bertobat. Melalui perumpamaan tentang pohon ara, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kesempatan untuk bertobat masih diberikan. Pohon ara yang tumbuh selama 3 tahun ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Permintaan untuk menebang pohon tersebut menunjukkan batas kesabaran si pemilik kebun yang telah menanti selama 3 tahun. Namun pengurus kebun masih memohon kepada tuannya untuk bersabar menanti pohon tersebut berbuah. Penggunaan kata mungkin di ayat yang ke-9 menunjukkan harapan dan kesempatan lagi. Dia ini menunjukkan pentingnya pertobatan. Mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita bertobat? Kristus masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, yang mungkin merupakan kesempatan kesekian kali yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu jangan tunda lagi, sebab jika kita masih menutup rapat pintu hati kita untuk bertobat, maka mungkin Tuhan akan mencampakkan kita ke dalam api. Tuhan Yesus menegaskan bahwa prasangka seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu bukan saja sempit tetapi mutlak salah. Jenis atau bentuk musibah bukanlah cerminan besar atau kecilnya dosa seseorang. Sebaliknya Tuhan Yesus mengajak mereka yang tidak kena musibah untuk meniliki diri sendiri. Sebab di hadapan Tuhan Yesus, orang-orang yang tak kena musibah pun sebenarnya orang berdosa, juga berpotensi mengalami penghukuman yang sama. Musibah menimpa seseorang bisa dijadikan peringatan bagi mereka yang terluput
agar tidak mengeraskan hati dan tetap tinggal dalam keberdosaan tersebut. Maka yang terpenting bukanlah membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang yang mengalami musibah, tetapi meresponnya dengan memeriksa diri dan bila perlu bertobat. Gunakan kesempatan yang masih ada untuk segera bertobat, karena belum tentu kesempatan itu terulang. Pikirkanlah kesempatan terakhir yang diberikan kepada pohon ara. Itulah lukisan yang tepat mengenai kesempatan yang diberikan Allah kepada manusia untuk segera bertobat. Seluruh waktu yang masih diberikan sesungguhnya merupakan kesempatan yang terakhir. Tidak akan ditambah lagi. Ini adalah demonstrasi kebesaran Allah yang paling akhir. Setelah itu pun kesempatan akan ditutup selama-lamanya. Oleh karena itu jangan tertunda saat Roh Kudus menegur kita lewat musibah orang lain. Jangan keraskan hati, melainkan responlah kesabaran hatinya dengan bertobat. Sekarang, bukan nanti. Jadi di sini kita melihat bahwa sebuah hukuman pasti setimpal. Kadang kita menganggap kalau seorang mati secara tidak wajar, pastilah itu dikarenakan semasa hidup ia jahat. Padahal asumsi seperti itu menyesatkan. Bagaimana cara kematian seseorang tidak berhubungan dengan baik jahatnya kehidupan orang tersebut? Apakah beberapa misionaris mati dibunuh bahkan dimakan oleh suku yang dilayani, atau yang teraniaya sampai mati oleh para fanatik agama tertentu itu orang-orang jahat? Apakah mereka itu orang-orang jahat? Bagi mereka menderita dan mati bagi Kristus merupakan kehormatan baik dari Allah. Yesus menegaskan bahwa orang yang mengeraskan hati untuk tidak bertobat akan mengalami kematian yang mengerikan. Tentu yang dimaksud Yesus bukan cara kematian secara fisik. Kengerian kematian seseorang yang tidak bertobat ialah penderitaan kekal yang harus dihadapi orang tersebut. Intinya, Yesus mengingatkan kita bahwa hukuman Allah adil. Penolakan akan anugerah Tuhan membuat seorang hidup di luar anugerah. Jadi hidup di luar anugerah berarti tertutupnya jalan kehidupan. Betapa mengerikan. Yesus memakai ilustrasi untuk menegaskan maksudnya. Pemilik kebun anggur tentu tidak mengharapkan pohon ara tumbuh di dalamnya. Bagaimanapun panen buah anggur lebih berharga daripada panen buah ara. Jadi bagi pohon ara diberikan tumbuh di kebun anggur dan mendapat perhatian ekstra merupakan anugerah. Akan tetapi kalau pada akhirnya pohon ara itu tidak menghasilkan apa-apa, bukanlah hal itu sangat keterlaluan? Apa gunanya lagi selain dipotong dan dibuang? Tidak seorang pun layak di hadapan Tuhan. Anda dengan saya sama-sama orang berdosa yang pantas mati masuk neraka. Namun ibarat pohon ara, kita mendapat anugerah dan kesempatan untuk menghasilkan buah. Hal itu dimulai dengan bertobat dan menghasilkan buah pertobatan. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita bertobat dan menghasilkan buah pertobatan? Ingat, jangan sampai hukum Allah setimpal menimpa kita. Jadi di sini kita melihat bahwa bukan fenomena tetapi buah. Apa yang menjadi tanda meyakinkan bahwa seorang itu milik Tuhan adalah gaya hidup atau buahnya. Yesus menegur orang banyak yang menyangka asal sudah menampilkan gaya hidup saleh, hidupnya pun sudah saleh. Ia menyebut mereka orang munafik yang hanya tahu membedakan musik tetapi tidak mengerti kebenaran, apalagi mengerti kalau kebenaran itu sudah diselewengkan. Yesus menegur kemunafikan mereka lebih lanjut dengan menunjukkan betapa mereka tidak memiliki kebenaran. Perlunya pemerintah ikut mengadili, membuktikan bahwa mereka tidak memiliki kebenaran. Ada lagi orang yang berpendapat bahwa orang yang mati karena korban kekerasan pastilah bukan orang benar. Yesus menjawab bahwa bukan cara kematian yang membuktikan seorang berdosa atau tidak. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam dosa akan mengalami hukuman kematian. Rangkaian pengajaran ini ditutup dengan perumpamaan pohon ara yang sudah dipelihara namun tidak kunjung berbuah. Maka pohon itu memang pantas untuk ditebang. Perumpamaan ini menyimpulkan pentingnya menghasilkan buah dan bukan sekedar performa. Renungkan. Orang bisa menampilkan diri sebagai orang benar, saleh, tetapi buah-buah perbuatanlah yang pada akhirnya membuktikan siapa dia.
Bersyukur kepada Allah yang selalu siap dan akan segera menyelamatkan manusia kapan saja jika kita mau memberikan respon terhadap anugerahnya. Inilah yang dibutuhkan oleh semua manusia di dunia ini yang hidup dalam waktu pinjaman. Amin. Berfirman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.